malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosmiali Indonesia dengan NPM C17021097. Saya akan membuat video pembelajaran mengenai aplikasi Access yang sudah saya buat sesuai dengan arahan dari video pembelajaran dari Ibu Fika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pembuatan dari tabel. Di sini terdapat 3 tabel yang akan saya gunakan. Pertama adalah tabel detail. Ini adalah bentuk dari tabel detailnya. Ini ada nomor urut, menggunakan auto number secara otomatis. Lalu ini ada ID transaksi menggunakan number. Lalu ini ada ID produk menggunakan teks. Lalu ada query tentu menggunakan number juga. Tabel kedua, di sini terdapat tabel produk yang berisikan ID produk, nama, satuan, harga beli, dan harga jual. Untuk tabel ketiga, di sini ada ID transaksi, tanggal, dan keterangan. Setelah pembuatan dari tabel, dilanjutkan dengan membuat sebuah query yang dapat menghubungkan satu sama lain. Selain itu, di sini juga saya membuat relationship-nya terdapat di database tools, yaitu relationship yang menghubungkan satu sama lain antar tabel. Query pertama yang akan saya buat adalah query detail. Pada query detail, saya memasukkan nomor urut, ada ID produk, nama, PT, satuan, harga beli, dan total. Di mana total ini berisikan PT dikali dengan harga beli. Lalu di selanjutnya bagian ujung ada di ID transaksinya. Untuk query produk, saya masukkan di sini ada ID produk, nama, satuan, harga beli, harga jual, dan stok. Stok ini menggunakan rumus stok, desam, query, tabel detail, ID produk, lalu ada tabel produk dan tabel produk. Untuk query terakhir itu adalah query transaksi. Di sini saya memasukkan ID transaksi, tanggal, keterangan, ID produk, query, nama, satuan, harga beli, serta total. Setelah membuat query yang ada, kita masuk ke dalam pembuatan form. Form yang dibuat hanya 2, yaitu input produk dan juga input stock. Untuk desainnya seperti ini. Di sini saya membuat button-button. Yang pertama adalah untuk memberi perintah untuk kembali pada halaman sebelumnya. Kemudian ada perintah untuk menyimpan, perintah untuk pada halaman selanjutnya, lalu perintah untuk menghapus, lalu perintah untuk ke next. Lalu ini ada input stock untuk desainnya. Di sini dilampirkan pada tanggal, keterangan, lalu ada transaksi, lalu di sini juga saya masukkan query detailnya. Sama seperti input produk, di sini juga saya memberikan button-button yang berfungsi nantinya. Setelah pembuatan form yang ada, dilanjutkan dengan membuat report atau laporan. Laporan yang saya buat ini sini ada laporan produk. Untuk desainnya seperti ini. Dan untuk bentuk laporannya akan dibentuk seperti ini. Kemudian untuk laporan transaksi juga sama. Pada bentuk laporannya akan seperti ini. Baiklah, itu adalah penjelasan saya dari setiap langkah-langkah yang saya buat dalam membuat aplikasi Access ini. Yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah cara menginputnya untuk memasukkan setiap
transaksi yang ada. Sini kita akan masuk pada input produk. Di sini kita masukkan ID produk. Ini adalah nomor yang tertera pada produk yang ingin kita perjualbelikan ataupun yang ingin kita beli. Di sini ada contohnya adalah 001. Lalu namanya kita buat, misalnya kita buat ini perusahaan fotokopi. Jadi di sini kita buatnya buku gambar. Lalu satuannya kita buat peaches. Untuk harga belinya kita buat di harga 5.000. Kalau harga jualnya kita buat jadi 5.500. Setelah dibuat seperti ini, mari kita pada button simpan. Nah, pada button simpan saya buat text box, yaitu berisikan data berhasil disimpan. Lalu kita pencet OK. Kemudian kita cari untuk halaman baru. Sini kita buat lagi kodenya, kita buat 002. Kita buat di sini pensil. Terus satunya peaches. Harga belinya kita buat di harga 4.000. Lalu untuk harga jualnya kita buat jadi 4.500. Nah, kita simpan. Oke. Next. Ini produknya selanjutnya 3. Kita buat di sini pena. Fotonya pages. Lalu harga jualnya kita buat di 4.000 juga. Tapi di sini kita buat jadi 1.400 saja. empat. Kita dapat ini penggaris. Kalau harganya kita buat 3.000. Oh salah, ini peaches ya. Lalu sini 3.000. Kemudian juga 3.500. Oke, kita simpan. Baru kita buat sekarang 5. Ini kita buat penghapus. Kita kecil. Untuk harga ini kita buat 2.000. Lalu harga jualnya kita simpan. Nah, jadi kita telah membuat 5 transaksi, yaitu input data produk. Nah, sekarang kita lihat input data produk ini yang berada di tabel produk. Ini adalah bentuk dari tabel produknya yang tadi kita masukkan. Sini ada 001 buku gambar, 002 pensil, 003 pena, 004 ada penggaris, 005 ada penghapus dengan nominal yang tadi kita untuk kemudian saya akan menginput untuk stok termasuk. Nah, di sini kita masukkan tentang tanggalnya, terus ada transaksi, dan ini ada keterangan. Keterangan di sini tentang pada pembelian atau penjualan yang ada. Nah, di sini kita masukkan tanggalnya. Kita buat pada tanggal 1 Mei. Lalu di sini kita masukkan adalah pembelian dari toko Jaya. Lalu di sini kita buat
eh, daftar apa yang dia dibeli oleh Kakak Jaya. Kita buat contohnya adalah penggaris. Itu berapa banyaknya kita buat di sini, sekitar 30. Hmm. Karena tadi waktu di input eh, tabel transaksi, ini kan kita buat pada berikut ini adalah hasil inputan dari transaksi yang ada. Ini saya kecilkan biar lebih terlihat. Di sini totalnya jadi 90.000 karena saya buat ini creatingnya 30. Nah, seperti ini kita buat simpan. Oke, kita buat transaksi barunya. Contoh keduanya kita buat untuk tanggal 3 aja. Kita beliin juga. Dari toko 7 kita buat di sini produknya. Kita buat pensil sebenarnya 25. Lalu ada produk kedua kita buat ke gambar. Gambar kita buat sebanyak 20. Misalnya 100 25 dikali 4 lalu ada 20 dikali dengan kita simpan. Oke, data barunya contoh yang ketiga kita buat di tanggal yang sama, perusahaan yang berbeda. Arah produknya kita masukkan tadi yang belum pena ya, pena kita buat berapa banyaknya, sekitar 15 saja. Lalu totalnya 60. Oke, untuk transaksi selanjutnya kita buat di tanggal 4. Jadi pembelian dari toko ya ya. Oke, produk yang ada di sini adalah penghapus dan juga bagi penggaris dengan nambah seninya 10 dan 9. Kita simpan lagi, kita buat satu lagi, kita buat tanggalnya tanggal 6. Oke, kemudian dari toko buat produknya kita masukkan ada buku gambar, pensil, pena, penggaris, dengan saja semuanya 12. Ada yang murah 20 sebelah. Kemudian ini
Oke. Kemudian kita lihat di tabel transaksinya. Hmm, muncul tabel transaksi seperti ini. Oke, kita close. Lalu kita buka di lapak produk. Apakah muncul? Ini ya muncul. Kalau untuk laporan produk ini masuk ke input produk. Lalu kalau transaksi seperti ini. Ini rincian transaksi yang kita lakukan di input stock. Oke, sekian pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.